Shalom Pak, selamat sore. Ya, Malam. selamat malam ya. Ya, silakan ya berdoa ya. Setelah itu kita akan lanjutkan ya yang kemarin. Berdoa dulu sebentar 2 menit ya. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Salam Pak, selamat malam Pak Andi. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam semuanya ya. Baik, kita bertemu kembali. Ini tetap muka ke-11 ya. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ini karena belum tuntas. Sama ya, saya sudah share, sudah ya. Trimedes dan yang lain, sudah ya? Iya Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Jessica, Diki, Febrianto, Leli, tadi sudah ya, Serafin. Iya Pak. Baik ya, Iya, kita Pak. lanjutkan. Oh iya, omong-omong besok libur ya? Hari merah ya? Iya, Iya Pak, Pak. iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, iya. Ya, terus belajar ya, walaupun istilahnya ada libur apa, tetap belajar kalian ya. Ya, gitu ya. Mungkin kuliahnya Iya, yang libur kuliahnya, tapi belajar tetap ya. Kalian harus nanti lulus itu udah benar-benar siap bekerja atau jadi wira swasta ya, entrepreneur gitu. Baik ya. Baik, saya akan tampilkan, Bapak akan tampilkan ini ya. Trimedes coba lihat dulu di mana pointer saya sekarang, pas di kata apa? Di relevant cost for decision making. Sekarang di mana ini saya? Sekarang di chapter 13. Ya, baik. Berarti semua sudah sama ya, sama-sama istilahnya mewakili lah kamu. Berarti yang lain juga sudah bisa melihat pointer saya di mana ya. Baik. Saya juga sudah upload juga ya jadi kalian yang belum sempat download, di-download lagi boleh ya. Itu ya. Saya sudah share untuk presentasi hari ini. Lanjutan dari yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan juga sudah Bapak upload. Silakan kalian download kembali ya. Bagi yang belum. Jadi ada 2 sumber ya. Ketika kalian mau melihat ke layar slide-slide sebelumnya atau sesudahnya, kalian bisa bandingkan. Karena berhubungan semua ini, layarnya ini, slide-nya itu berhubungan dari slide 1 sampai slide terakhir nanti ya. Baik, kita akan teruskan, lanjutkan yang minggu lalu. Yang terakhir itu, ini kan sampai di sini sudah ya, ini ya. Trimedes dan yang lain sampai di sini sudah ya, iya kan? Trimedes. Iya Pak, iya. Di sini kan ya satu segmen atau lini produk lini ya. Nah itu rugi. Namun walaupun rugi bukan berarti harus ditutup gitu ya.
Di sini ternyata setelah dilakukan analisa, comparative analysis ya, tuh. Nah, ini seperti ini. Nih, dibuatkan comparative income statement. Nah, digital watch jika dipertahankan ataupun dihentikan, ternyata kalau dihentikan, drop itu dihentikan, ditutup, ternyata lebih tinggi lagi ruginya. Ya, kalaupun rugi ya kita cari, kita pilih rugi yang terkecil, itulah mengambil keputusan. Begitu. Kalau kita tutup malah tambah rugi. Ya udah, nggak apa-apa rugi tapi ya ini kan satu segmen. Segmen lain jangan rugi, ya kan? Kalau semua segmen rugi ya perusahaan secara umum ya ditutup gitu. Jadi ini kerugian di satu segmen di counterbalance oleh keuntungan net profit atau net income di segmen atau lini yang lain. Katakanlah ada 4 lini, di sini rugi 100.000, lini yang lainnya itu memberikan keuntungan misalkan 300.000, berarti net masih ada net di rugi 100 di segmen ini, tapi ada keuntungan di segmen-segmen yang lain $300.000, berarti masih secara keseluruhan globalnya itu masih net income $200.000 gitu ya. Jadi kalian bisa aja suatu saat jadi pimpinan di perusahaan, lalu salah satu segmen yang ada di perusahaan itu menderita rugi. Tentu kalian akan melakukan rapat, melakukan perbandingan ya, komparatif perbandingan, ya kan? Nah, ternyata kalau ditutup malah tambah rugi, karena ada ini unsur-unsur ini, ya general fixed expense-nya itu, ini general fixed expense, ya ini kan dialokasi, alokasinya itu mungkin ya ada yang salah di sini, atau juga bisa juga di sini ada terlalu besar komisi ini, ya. Atau mungkin juga di unsur salary of line manajernya terlalu tinggi, atau mungkin juga di advertisingnya terlalu tinggi, ya jadi banyak faktor. Nah, itu makanya pimpinan-pimpinan itu sering rapat. Nah itulah yang antara lain ini kok bisa rugi. Nah, di mana ini? Dicari akar masalahnya gitu, di mana? Gitu. Baik ya, dengar suara saya semua ya, Trimedes dan yang lainnya. Jessica, bisa dengar suara Bapak ya? Dengar, Pak. Lili, Mikael. Ya, baik. Ya, baik. Ini sepertinya sudah semua bergabung ya, Trimedes, Jevani, sudah ya? Sudah semua ya? Kelihatannya sudah semua ya? Jevani? Iya, Pak. Tinggal 7 mahasiswa lagi, Pak. 7 Baik, mahasiswa lagi. ya. Silakan diingatkan, siapa tahu bisa aja lupa atau apa namanya ini online itu bisa aja lupa, ya kan? Ya karena kalau kuliah di kampus kan, kalau kuliah di kampus itu kecil kemungkinan lupa, karena online kan ya kita di mana aja bisa, ibaratnya di mana aja kita bisa online kan. Iya, kalau seperti waktu normal itu kita kalau kuliah harus ke kampus, jadi udah seperti refleks kita mengingatnya gitu. Tapi kalau seperti ini kan ya seperti nggak nyata kan, di dunia maya kan, kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita mau masuk ke pembahasan berikutnya lah gitu ya. Coba saya move ya ke next slide ya. Apa yang ini? Coba. Ya kok stuck di sini ya? 1, 2, di sini. Ini kalian semua prodi akuntansi nih ya? Trimedes, Jessica? Iya, Pak. Iya, Pak, akuntansi semua. Jadi, ya inilah. Jadi ini di prodi manajemen, di ini belajar juga mereka akuntansi manajemen ya, akuntansi biaya. Tapi sampai di sini aja mereka, nanti di akuntansi keuangan
lanjutan, advance. Dulu advance, sekarang sudah ada perubahan kurikulum ya, seperti di auditing, sistem informasi akuntansi mereka nggak dapat. Jadi kalian lebih dalam lagi ya, karena kalian perlu di akuntansi. Jadi akuntansi manajemen ini menarik sekali sebenarnya nih. Karena akuntansi itu kan untuk manajer sebenarnya kan. Ya kan? Laporan keuangan itu adalah untuk manajer internal ya, laporan keuangan eksternal itulah dipelajari di akuntansi keuangan. Jadi untuk belajar akuntansi internal atau akuntansi manajemen ya, prodi manajemen juga belajar ya. Jadi bukan hanya kalian yang di prodi akuntansi. Berhati-hatilah katanya, beware of allocated fixed cost. Nah, kalau kita salah mengalokasikan fixed cost, itu tadi bisa akibatnya suatu segmen rugi, tapi segmen lain jadi berlaba. Jadi di sini harus besarnya alokasi fixed cost untuk satu segmen atau lini itu harus ilmiah lah gitu ya, harus proporsional gitu. Jadi jangan satu segmen fixed cost-nya dialokasikan terlalu besar, segmen lain terlalu kecil. Harus ilmiah lah gitu. Ada alasannya gitu. Sehingga jangan sampai suatu segmen rugi, padahal semuanya seharusnya untung kalau alokasinya ini tepat gitu ya. Jangan salah mengalokasikan ini ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Mana tadi? Nah, our allocations can make a segment look less profitable than it really is. Alokasi kita dapat itu ya, dapat membuat satu segmen itu, dapat menyebabkan suatu segmen kelihatan kurang memberikan keuntungan ya, atau maksudnya less profitable, maksudnya rugi ini sebenarnya. Kata kasarnya ini, kata apanya itu bisa diterjemahkan less profitable itu rugi. Jadi alokasi yang kita buat itu bisa menyebabkan satu segmen itu rugi dari yang seharusnya. Artinya seharusnya dia beruntung, tapi ternyata rugi. Inilah bahasa Inggris ini ya. Jadi kalau kita menerjemahkan kaku, ya artinya jadi ini tidak bisa lari artinya. Jadi ini maksudnya jika alokasi kita itu alokasi fixed cost, ini maksudnya fixed cost ya, itu. Jadi alokasi fixed cost yang kita lakukan bisa menyebabkan suatu segmen itu rugi. Padahal seharusnya dia beruntung, itu maksudnya di sini. Ya itu bahasa Inggris itu seninya tinggi ya, ngomongnya itu seninya tinggi ya. Makanya mungkin jadi bahasa internasional ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Loh, ini kok kembali ke sini ya? Kenapa ini begini? Ya. Nah, sekarang make or buy decision. Ya, ini pengambilan keputusan yang seperti inilah. Ya, di sini apakah kita akan membuat atau memproduksi, manufacture or buy, purchase, to product, to manufacture, to make ya, to produce sama itu ya, membuat atau membeli suatu komponen atau suatu barang, suatu part, spare part yang kita perlukan dalam industri kita, dalam perusahaan kita, di mana itu penting gitu. Bisa kita buat sendiri atau kita beli dari luar, supplier. Jadi, the decision concerning whether an item should be produced internally or purchased from an outside supplier is called a make or buy decision. Nah, kita lihat aja dengan contoh ya, contoh perusahaan Estek Company ya.
Ini perusahaan PT ESEC gitu ya. Ya, baik. Nah ini kok ini lagi ya. Wah, saya agak ini dengan slide ini. Supaya dia tiba-tiba kembali lagi ke nah ini ya. Nah, saya mau bikin ini slideshow bisa nggak ya? Ya udah gini aja. Cukup jelas ya. Di layarnya gimana ini kelihatannya? Cukup ini Trimedes cukup Jelas, Pak. Jelas, kurang Pak. gede. Hah? Jelas, Pak. Yang lain Jelas, Pak. jelas ya? Baik. Nah ini ya bisa Mungkin sih coba, kalau Pak. saya. Hah? Ditambahin aja, coba Pak ditambahin lagi, Idenya. Pak. Iya, Ini ada ya tanda plus. cukup ya? Iya, Pak, sudah. Ya cukup lah ya kalau ini. Oke baik. Nah ini contohnya nih. Nah sebenarnya perusahaan ini PT ESEC ini, ESEC Company ini bisa membuat komponen atau part itu ya bagian dari sesuatu produk yang kita butuhkan ya, namanya part 4A ya, namanya itu yang yang digunakan dalam satu produknya ya. Jadi ini seperti komputer lah, ada di dalamnya itu kan ada itunya kan, ada partnya kan, ada CPU ya, macam-macam kan, ada motherboard ya kan, ada apa ini ada keyboardnya ya kan, ada layar, itu kan parts iya kan, ya enggak, halo, nah itu parts ya gitu. Baik, nah kalau dilihat kalau jika diproduksi seperti inilah apanya, biaya-biaya yang timbul untuk memproduksinya itu per unit ya ini ya. Jika PT ini memproduksi per unit perusahaan ini, maka dia total cost per unitnya $30. Kalau dirinci itu direct material per unit $9, direct labor DL $5, variable overhead $1, amortization of special equipment atau depreciation sama itu depreciation. Kadang disebut amortization ya. Ya. Jadi jangan kaget kalau depreciation itu istilah lainnya juga amortization ya. Itu 3 per unit. Supervisor salary ya, gaji bagian pengawas ya, mengawasi apa itu, direct labornya itu 2 per unit. General factory overhead itu 10. Totalnya itu 30 ya. Cukup besar kan ini general factory overhead itu? Iya, sepertiga kan, 10 dari 30 total dia 10, jadi 33,33% ya. Nah, the special equipment used to manufacture part 4A has no resale value. Tidak ada nilai residunya, tidak ada gitu, resale. Tidak ada, jika dijual kembali tidak ada nilainya gitu. General factory overhead is allocated on the basis of direct labor hours. Basisnya itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Ke-30 total unit cost ini harga pokok per unitnya kan $30, didasarkan pada 20.000 parts yang diproduksi tiap tahun. Sedangkan pihak luar menawarkan harga ke 20.000 parts tersebut, banyaknya total unitnya itu, dengan harga pokok $25 per unit. Kan kalau sekilas, bisa dengar suara Bapak ya? Halo? Bisa ya? Pak. Kalau sekilas, coba kalian lihat. Sekilas kan itu kan kalau kita beri dari luar,
itu kan harganya cuma 25 kan? $25 per unit. Ya nggak? Coba lihat di sini, saya pointernya ini ya. Kalau kita beli, buy. Kita buy ya, beli dari luar. Supplier outside dari luar. Itu harga per unitnya part 4A itu hanya 25. Sedangkan tadi jika kita produksi sendiri $30 kan? Ya kan? Halo? Iya, Pak. Kalau hanya kita melihat totalnya ini sepertinya lebih menguntungkan kan kita beli dari luar kan? Kalau langsung Iya, ke totalnya ini, iya kan? iya, Pak, di luar. Namun kita harus melakukan analisa, ya analisa. Ya, coba kita lihat. Should we accept the supplier offer? Apakah kita menerima tawaran si supplier itu? Oh, nanti dulu kita harus analisa dulu ya. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, dia di sini. Ini analisanya seperti ini. Cost per unit. Outside purchase price. Nah, cost of 20,000 units. Membuat, buy, membeli kan. Oke. Ya. Kalau kita beli berarti 500.000. 25 dari mana ini kali 20.000 unit? Kan banyaknya 20.000 unit, banyak ya. Komponen itu 20.000 unit. Bayangkan kalau komponen itu besarnya cukup besar misalnya dia, yaitu bisa 1 truk, ya kan 20.000 ya. Kalau dia misalnya seukuran handphone, ya cukup besar lah dia memakan tempat gitu ya. 1 partnya itu misalnya. Tuh. Nah, jika kita membuat sendiri, nah ini direct material 9, kalikan aja langsung kali unitnya itu. Jadi ada 2 kolom ya untuk jika kita produksi sendiri nih. 9 kali 20.000. Kan ini kan variable cost ya. Ya, variable cost dia. Direct material itu variable cost ya. Nah, 9 kali 20.000, 180.000. Direct labornya 5. Tadi ingat dia lihat soalnya. Kalian kan sudah download soalnya itu ya. Apanya slide-nya coba kalian boleh bolak-balik ketika kalian download. Layar kan saya yang kontrol kan? Ya nggak? Kalian mau melihat ke Iya, Pak. soalnya, kalian lihat slide sebelumnya, oke? Lihat ya, slide berapa tadi itu. Nah, sebelumnya inilah. Kalian cek. Benar ya, tadi kan direct material kan 9. Direct labor kan 5 ya, sama ya, Trimedes. Iya, Pak, Coba 5. benar ya? Benar. Kali 20.000, ini kan variable cost. Ini juga variable overhead. Ini kenapa direct material, direct labor nggak pakai variable direct material, variable direct? Karena dia sudah pasti variable cost. Tapi kalau overhead kan ada 2, ada variable, ada yang fix, ya kan? Ya nggak? Kan ada variable itu overhead, manufacturing overhead atau factory overhead itu ada 2, variable overhead dan ada fixed overhead. Nah, ini 1 kali 20.000, $1 kan 20.000. Amortization of equipment. Nah, di sini dia 0 ya. Ya. Di sini dia 0. Kemudian supervisor salary 40.000. Ya. Ini kan 2 kali 20. Nah, general factor overhead. Ini lihat di sini 10. Ya, di sini 0. Ini total 500. Total cost 340.000 jika kita membuat, sedangkan jika kita membeli 500.000 ya. Seperti itu ya. Jadi karena ini, lihat di sini, amortization of equipment. Karena special equipment ini special equipment lah ini, parts ini, parts. Tadi parts 4A ya namanya. Karena dia tidak ada nilainya jika dijual kembali,
ya. Jadi itu dianggap dia masuk kelompok sunk cost, ya. Makanya dia di sini 0. Ya. Jadi di sini jadi 0. Gitu. General factory overhead, coba lihat. Not avoidable and is irrelevant. Nah, ini tidak relevan. Jadi masuk irrelevant cost. Jika produk tersebut tidak diproduksi, maksudnya produk tersebut ditutup. Jadi kan produk yang dimana komponennya itu salah satu adalah part 4A, part 4A, maka ini akan dialokasikan ke produk-produk lainnya, gitu, ya. Jadi ini tidak relevan, makanya jadi 0, ya. Jadi tidak dihitung ternyata di sini general factory overhead. Tadi kan 10 per unit. Namun karena dia adalah masuk dalam kelompok irrelevant cost, ya. Nah, dia itu ya tidak dimasukkan dalam perhitungannya ini harga pokok. Untuk menghitung total cost-nya itu, dia tidak dimasukkan di sini, ya. Nah, jadi seperti inilah. Ternyata dengan analisa seperti ini, ternyata jika kita membuat biayanya hanya 340.000. Sedangkan jika kita membeli dari luar 500.000, tidak berubah dia. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya, kita akan membuat, tidak jadi membeli. Seperti inilah analisanya, ya. Jadi ingat kembali tadi konsep-konsep apa itu, misalnya sunk cost, konsep irrelevant cost, gitu ya. Seperti ini. Mana tadi yang normal itu, ya. Seperti itu. Coba kita kembali ke. Nah, ini kan dia seperti itu, apa? Jadi depreciation itu adalah sunk cost, ya. Jadi tidak relevan. Jadi yang tidak relevan itu ya berarti dinolkan dia, gitu. Tidak ada perhitungan biayanya jadi nol. General factory overhead juga ini kan general. Nah, seperti ini. Karena dia nggak ada special equipment, itu nggak ada nilainya jika dijual kembali, gitu. Makanya dia dibikin 0 di sini. Tidak dimasukkan, nah, tidak dikalikan 20.000 maksudnya. Ya. Ini juga, ya. General factory overhead ini juga, ya, irrelevant juga dia. Jadi dia di sini 0, tidak kali 20.000. Ini tadi seperti tadi, ini kan dialokasi dia. Ini kan dialokasikan dia. Ini kan fixed cost ini. Dialokasikanlah ke dalam memproduksi komponen ini $10 per unit, itu kan dialokasikan. Seperti itu, ya. Ini. Should we make or buy? Ya make, karena ini lebih kecil. Ini kan total cost. Untuk memproduksi 20.000 unit parts 4A itu tadi, untuk membuat suatu produk di mana komponennya harus kita produksi juga. Diproduksi dulu baru itu dimasukkan. Nah, seperti inilah laptop misalnya. Kan itu ada parts di dalamnya. Part-partnya itu bisa juga kita ini dari luar. Misalnya kita industri nih. Tidak semua parts-nya itu kita produksi, bisa juga dari luar. Ya. Bisa juga kita produksi gitu. Dari luar. Nah, ini seperti ini kalau kita beli dari luar, kita lakukan analisa seperti ini. Nah, di sini katanya, jadi
kita harus mengeliminasi ya, membuang gitu ya. Membuang, mengeliminasi itu ya jadi nol. Yang sunk cost itu ini kan sudah terjadi, ya kan? Ya. The future cost that will not differ between making or buying the part. Ini juga jika tidak berbeda biayanya dengan membuat atau membeli, kalau sama itu, itu juga kita harus eliminating dia. Eliminating artinya ya tidak diperhitungkan, ya. Seperti itu. Ini dulu ya. Nah, seperti inilah. Jadi memang kita harus kembali ke slide-slide awal kan. Slide awal ini. Coba sebentar. Nah, ini kan. Ya. Nah, seperti ini. Is the cost that differ between unavailable cost that are never, tidak relevan. Sunk cost, ya. Future cost that do not differ between the alternative. Seperti penyusutan itu kan, itu sudah sunk cost, sudah terjadi ya. Past cost gitu ya, sudah terjadi, bukan future cost. Sedangkan future cost juga jika dia tidak berbeda biayanya itu, angka biayanya misalnya dalam dolar atau rupiah, maka itu tidak relevan, itu tidak masuk dalam apa komparatif tadi. Bentar ya. Ya, sebentar. Baik ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana, Trimedes? Dan yang lainnya, Jessica? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan di ini kembali.
Bapak, saya mau tanya. Halo, Pak. Iya. Pak, boleh ulang lagi nggak, Pak, perbedaannya irrelevant cost sama sunk cost, Pak? Jadi Cara membedakan. ya, sunk cost ini ya sudah terjadi, jadi past cost. Dia sudah terjadi, jadi dia tidak perlu lagi kita perhitungkan di sini. Sama seperti coba kita lihat. Coba lihat di sini. Nah, seperti di sinilah dia amortization dia kan. Jadi 0 dia kan ini sama dia. Nah, ini kan. Jadi ini sudah terjadi kan gitu. Coba sunk cost. Nah, jadi relevant cost itu ya suatu biaya yang berbeda di antara alternatif. That cost has already been incurred. Ya. Dia sudah terjadi gitu, sudah terjadi. Jadi dia tidak, kan ini kan fixed cost ini kan sudah terjadi. Jadi dia tidak masuk lagi dalam pertimbangan. Dia sudah sunk itu past cost ya, biaya yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi dia tidak masuk dalam pertimbangan gitu. Is eliminate all the sunk cost. Ya. Karena itu tidak relevan lagi dia. Eliminate kan ini disebut eliminate ya. Sunk cost are not relevant cost. Oke, Pak. Ya. Ya, kalian ya coba baca-baca lagi nanti biar jelas. Coba kalian baca-baca lagi buku atau di internet, tapi carilah ini ya situs-situs website yang inilah yang bermutu ya. Jangan ada juga yang kadang-kadang ada juga yang salah ya. Yang resmi lah misalnya yang di websitenya katakanlah universitas, kampus-kampus ya gitu. Ya gitu ya, jangan ibaratnya jangan perseorangan ya, jangan website yang perseorangan. Jadi jelas siapa pemiliknya, lembaganya ya, itu dia bertanggung jawab apa yang dia tampilkan di website mereka ya. Oke, ya gitu ya, Trimedes ya. Jadi di internet itu terlalu banyak apa yang mau kita pelajari, tapi carilah yang berkualitas, paham ya? Halo, semuanya? Iya, Pak, Bapak pun paham. mencari misalnya googling ya, searching di internet ya, kita harus benar-benar tahu sumbernya itu terpercaya gitu loh. Ada juga yang abal-abal, salah-salah gitu ya. Ya, makanya kadang misalnya mahasiswa saya suruh coba cari dulu ini laporan keuangan ini, laporan laba rugi. Ya, dari judulnya aja udah salah dia. Laporan laba rugi itu bukan pada suatu tanggal tertentu, tapi untuk suatu periode tertentu. Nah, itu dari segi judul aja gitu ya. Belum lagi isinya. Seperti itu. Nah, inilah seperti ya gitu ya.
Baik, Pak. Jadi dia tidak ada alternatif pemakaian lainnya. Jadi di sini dia tadi tidak ada alternatif pemakaian lainnya, sehingga dia nggak bisa kita masukkan dia, tidak bisa kita kalikan begini. Ini tidak ada alternatif pemakaian lainnya. Ya. Kan peralatan ini kan peralatan untuk membuat part 4A itu khusus kan, dia tidak bisa digunakan untuk memproduksi komponen yang lain. Dia hanya bisa untuk memproduksi part 4A itu, sehingga kalau dalam perhitungannya ini, dalam perbandingan dan membeli, dia jadi 0, tidak boleh 3 dikali ini, tidak boleh. Itu maksudnya. Jadi dia sunk cost, ya. Ya, gitu. General factory ini kan fixed cost tadi kan, ini general factory overhead tuh. Ya. Not avoidable. Jika produk tersebut dihentikan, maka general factory overhead ini tidak bisa direalokasi ke produk yang lain. Makanya dia, seperti ini dia. Jadi 0 dia, ya. Di sini 0, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Lihat tuh. Jadi kita malah lebih beruntung kalau kita membuat make atau manufacturer, ya, manufacturer, dan dibandingkan kita jika membeli. Ya gitu ya. Baik ya. Coba kita lanjutkan ya. Ya. Baik, Pak. Sunk cost itu kan sudah terjadi, kita sudah membeli peralatan itu tadi, jadi dia kita harus eliminasi dia. Eliminasi itu artinya kita tidak boleh dikalikan 20.000 unit, ya, tidak bisa. Sekarang kita coba bahas ini. Ini konsep ya, opportunity cost. The economic benefit that are foregone, yang harus dikorbankan ya, as a result of pursuing some course of action, karena kita ingin melakukan tindakan yang lain. Opportunity cost are not actual dollar apply and are not recorded in the account of an organization. Jadi opportunity cost itu biaya peluang. Artinya kita dengan memilih salah satu, maka salah satunya itu tidak bisa kita lakukan. Contohnya kalian, karena kalian kuliah, opportunity cost kalian itu untuk bekerja hilang gitu loh. Kalian kan bisa bekerja, tapi kalian memilih kuliah. Jadi ada dua pilihan. Sebenarnya itu peluangnya kalian akan bisa mendapatkan gaji ataupun upah jika kalian bekerja, tapi kalian nggak bisa kuliah. Itulah opportunity cost. Biaya peluang. Peluang yang harus dikorbankan karena karena kita memilih yang lainnya. Itu namanya opportunity cost, ya. Silakan nanti di googling lagi atau dicari di buku-buku ya. Atau di mana sumbernya yang kredibel ya, yang ilmiah. Ya, baik. Sekarang kita ke special order, pesanan khusus. Ini kasus baru lagi. Special order itu Jet Incorporation, nama perusahaan, ya. Menerima satu kali pesanan. Ya, silakan dulu baca-baca dulu sebentar. 1-2 menit ya, Bapak mau minum dulu sebentar ya. Baik, Pak. Ya.
Nah ini, halo semuanya. Giovanni, Iya, Pak. para Bapak ya, baik. Iya, Pak. Nah ini tadi kebalikan dari yang tadi. Kalau ini kita, apakah kita mau menerima tawaran? Di sini kita ada tantangan lain, kita mau nggak mengerjakannya ini gitu, ya. Nah, pesanan sekali pesanan satu kali gitu ya. Ini ya pesanan orang gitu ya, perusahaan lain. Ini si Jet Incorporation ini perusahaannya ya. Jet Incorporation ini perusahaan yang bisa yang menerima special order itu, pesanan khusus. Nah, ini variable cost per unitnya 8 ya. Sedangkan harga jualnya $20 per unit. Ini variable cost per unit 8. Distributor luar negeri memberikan kesempatan kepada perusahaan ini. Mereka mau beli dari Jet Incorporation 3.000 unit dengan harga $10 per unit. Itu, ya, dengan harga $10 per unit. Sedangkan kapasitas tahunan, kapasitinya kapasitas tahunan $10.000, ya 10.000 unit, sorry ya. Fixed cost per tahunnya itu bagi si Jet ya, si Jet Incorporation itu $48.000. Kapasitasnya dia bisa memproduksi 10.000 unit. Nah, namun saat ini, Jet Incorporation is currently saat ini memproduksi dan menjual hanya 5.000. Sebenarnya dia bisa kapasitas dia masih mampu. Ini kan saat ini baru 5.000. Dia bisa mengerjakannya 10.000 unit. Begitu. Fixed cost setahunnya itu sebesar ini. Nah, seperti ini ya. Ini gambarannya. Nah, kita lihat kembali ke slide berikutnya. Nah, seperti ini ya, Jet Incorporation Contribution Income Statement. Nah, dengan tadi kalau 5.000 ini ya, coba. Mana tadi? Kan 5.000 dia sekarang ini, currently itu saat ini. Dia memproduksi dan menjual 5.000. Nah, harga jualnya tadi ini kan. Nah, harga jual normal ya, rata-rata lah katakanlah saat ini juga 20. Nah, ini variable cost nih. Seperti itu ya. Ya tuh 20.000, direct labor 5.000, manufacturing cost 10.000, marketing cost 5.000, total variable cost ini variable. Ini variable income statement ya. Nah, contribution income statement sama ya, contribution income atau variable income statement sama itu. Total variable cost, contribution margin, fixed cost, manufacturing overhead, marketing cost, total fixed cost, nah net income. Seperti ini ya. Ya, seperti itu ya.
Nah, variable cost ini kan 8. Ini 8, coba. Nah, jadi 8. Jadi kalau diproduksi 5, ini 5.000 ya. Ini produksinya 5.000, dijual 5.000. Ini unit ini ya. 5.000 kali 8, coba kalikan berapa? 5.000 kali 8. Coba kalikan. Giovanni, Jessica berapa? 5.000 unit kali 8 dolar. Hah? $4.000. Itu kan variabelnya itu, total variable cost-nya tuh, lihat tuh. Kan variable cost per unit kan 8 dolar kali yang diproduksi 5.000. Totalnya itu ini. Ini rinciannya gitu. Nah, kalau kita hitung direct material per unitnya berapa? Bagikan aja itu 20.000 dibagi 20.000 dibagi 5. Iya kan? 5.000, sorry. 4. Ini kalau per unitnya kan direct material per unit 4. Ini ya, jadi kan totalnya itu 8 kan? Ya. Ini 4. Ini bagikan aja gitu. Ini 1. Ini 2 per unit, ini 1, iya kan? Gitu. 4 per unit tambah 1 per unit tambah 2 tambah 1, 4, 1, 2, 1. Itu kan 8 dolar per unit, 40. Fixed cost-nya tadi berapa? Coba lihat di sini. Totalnya ini total, di sini total 48. Itu kan 48 kan? Ribu kan? Kalau dirinci lagi, dia dibagi 2, manufacturing overhead. Ini fixed manufacturing overhead. Sedangkan ini variable manufacturing overhead. Ini 28.000. Ini kan tidak terpengaruh dengan volume kan? Volume produksi maupun penjualan. Marketing juga ini kan? Ya kan? Sales cost ya. Ini fixed sales and marketing cost lah ya gitu kan, sales and administrative ya kan, ya general, fixed general expense-nya itu 20.000. Ini tidak terpengaruh dengan ini. Mau 10.000 nanti ini tetap sama, paham nggak? Kapasitas kita kan 10.000. Kita nanti kalau produksi 10.000 ini tetap 48. Ini yang berubah-ubah ini variable cost-nya ini. Kan di sini semuanya kapasitasnya 10.000. Sedangkan dari luar ini, ya, mereka ingin membeli 3.000 unit. Berarti masih mampu kita kan? 3.000 kan? Sedangkan kapasitas kita 10.000 unit. Kemampuan kita, baik SDM kita, sumber daya kita, mesin kita, space kita mampu menangani 10.000. Sementara kita baru 5.000. Kalau kita terima yang 3.000 unit ini, itu baru 8.000 unit. Sedangkan ini 10.000, 2.000 lagi masih mampu kita jika ditambah. Nah, harganya itu 10 dolar. Nah, distributor ini meminta kita memproduksi, dia dengan harga 10 per unit, paham ya? Baik, oke. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, yang berisik tuh tolong dimatikan dulu, siapa tuh yang agak berisik suara apanya? Coba di mute dulu ya, Ya, coba, baik. Nah, biar nggak mengganggu. Ya kalau Bapak, ya nggak mungkin lah Bapak mute. Bapak di sini yang yang pembicaranya ya. Kalian mute lah. Kalau saya minta dibicara berarti ya diaktifkanlah suaranya. Makanya ini di lingkungan Bapak ini ya gimana, kadang ada bertukang, ada anak-anak nangis, teriak, ya maklum aja ya. Ya namanya lah lingkungan ini ya. Lingkungan sederhana ya. Nah, baik. Kita teruskan ya. Ya, kita teruskan ya, Trimedes dan yang lainnya ya. Halo? Iya, Pak. Baik, kita teruskan. Nah, jika Jet accept the offer, Jet Incorporation, ini kan namanya Jet INC, Incorporation ini ya. Jika PT Jet menerima tawaran itu, maka net income akan naik sebesar 6.000. Nah, increase in revenue 3.000 dikali 10. Kan tadi kan 10
Iya kan? Yang foreign company tadi, ini foreign distributor tadi, dia memberikan tawaran sama kita, dia mau membeli dari Jet ini 3.000 unit dengan harga $10 per unit. Nah, ini dia 3.000, tuh. Kenaikan di dalam biaya ya 3.000 dikali 8. Nah, variable cost-nya itu tadi 8. Nah, ini ada kenaikan dalam net income 6.000. Yang fixed cost nggak perlu, karena dia nggak tetap segitu, tidak terpengaruh. Nah, atau langsung aja nih contribution margin-nya ini kan. 10 ini kan, 10 dikurang 8, 2. Nah, 2 dikali 3. Nah, ini sama dia, cara ringkasnya, more quickly kan. Lebih cepat seperti ini bisa. Ini lebih seperti laporan dia seperti ini, seperti. Nah, bisa. Ini sama aja. Jadi gimana kira-kira? Diterima atau enggak ini? Diterima kan? Halo? Halo semuanya? Iya, Pak. Nah, sekarang gini aja. Sekarang kita buat, sekarang kita produksi 8.000. Coba ganti ini. Sekarang coba kamu buat sendiri. Jet Incorporation. Sekarang berapa? Jadi 8.000. Coba buat dulu sekarang contribution income statement untuk Jet Incorporation dengan produksi dan penjualan ya sebanyak 8.000 ya. Coba buat seperti ini ya, laporan laba rugi seperti ini, model contribution margin approach seperti ini ya. Nah, coba buat dulu, rubah nanti angkanya ini jadi 8.000. Ini contohnya ini 8.000 kali ini. Yang lainnya juga rubah ya, coba. Ayo, silakan ya. Bisa ya, kalian kerjakan ya. Coba dulu. Atau Bapak pandu deh. Sekarang coba kalian tulis dulu satu persatu ini, tulis dulu baru saya apakan nanti. Kalian tulis, Bapak bacakan ya. Silakan ambil pulpennya. Siapkan buat seperti ini ya. Saya kasih waktu satu. Halo semuanya. Siap, Pak. Nah, coba udah ya, Bapak ini ya. Coba ini, tulis aja lah. Jet Incorporation dari tulis contribution income statement. Revenue dalam buka kurung. Ini jadi 8.000 ya. Udah? Kali $20 berapa di sini? Coba tulis. Berapa? Halo? Berapa 8.000 kali 20? 160.000. 160.000. Nah, ini jadi 160.000. Variable cost-nya ini direct material. Ya, ini kan tadi sebenarnya kan ini tadi berapa tadi ini? 4 kan? Ini kan? 4 per unit kan? Ya enggak? Halo? Iya, Tadi Pak. kita sudah bagikan tadi ini. 4 ini tadi. Ya kan? Nah. Ya.
Coba sebentar ya kan. Nah, ini kan 20.000. Nah, sekarang kan 8. Berarti ini nanti 4 dikali 8.000 berapa? 4 dikali 8.000, 32 ya? Ya. Iya, Pak. Jadi 32.000. Tulis ini 20.000 ganti jadi 32.000. Oke? Baik. Direct labornya. Ini jadi berapa? 1 dikali 8.000. Ini 8.000. Udah? Jadi tulis. Udah, Pak. Kemudian manufacturing overhead. Ini 2. 2 dikali 8.000. Atau 8.000 dikali $2. Sama ya. Marketing cost. Nah, ini juga sama dia. Kebetulan sama dia kan. Ya. Ini masih sama. Ya. 8.000 dikali 1. Ini 8.000 ya. Totalnya jadi berapa? Coba. Ini tadi 32.000. Ini tadi berapa? 8.000. Ya. Ini tadi berapa? 64.000, Pak. 16.000 ya. Nah, ini 8.000. Tambahkan berapa semua itu? 64.000, Pak. Nah, 64.000, Pak. totalkanlah di sini. Totalkan di sini berapa? Di sini totalnya. Penjumlahan keempat komponen ini di sinilah dia, ya. Iya, Pak. Berapa? 96.000, Pak. 96.000, Pak. 96.000 ya? Iya, Pak. Nggak salah itu. Baik. Enggak, Pak. Ya. Kan ini tadi, coba. Ini tadi berapa direct material totalnya jika 8.000? 32.000. Material 32.000, Pak. Ini 8.000, ya kan? Iya. Terus? 40. Jadi, itu bawahnya 2 kali 8.000, 16.000, Pak. 16.000. Iya. Ditambah 8.000. 8.000. Tadi bilangnya berapa? 64.000, Pak. 4.000, Pak. Jadi 160 per 64.000. Baik. Iya. Baik. Nah, tulis di sini 64.000. Kurangkan berapa tadi ini? 8 kali 96.000, 20. Pak. 96.000. Itu contribution marginnya kan? Iya. Ya enggak? Nah, baik. Tulislah di situ. Fixed cost-nya. Berapa fixed cost? Fixed cost-nya berapa? Ini berapa tadi contribution margin? Halo? 96.000, Pak. Fixed cost-nya 96.000. berapa? Pak. Oke, fixed cost-nya berapa? Fixed cost. Berapa kalian dapat fixed cost? Halo? Ada yang dapat berapa? Sudah dapat fixed cost-nya? Halo? Lah, kok dia? Tinggal jawab aja, masih mikir atau apa? Trimedes udah dapat berapa fixed cost? Berapa? Belum, Pak. Belum, Pak. Siapa yang udah dapat? Belum, Pak, masih dihitung, Pak.
Udah dapat? Halo? Pak, Ada yang itu dapat? Pak, Hmm. berarti itu dikurangin 10 ya Pak ya? Maksudnya fixed cost-nya ini kan ini sekarang yang sedang kalian kerjakan. Berapa dapatnya? Ada yang dapat? Halo? Jessica, dapat berapa Jessica? Fixed cost? Belum, Pak. Ada yang mau berpendapat? Siapa tahu ada. Coba siapa aja di antara kalian? Siapa yang mau ngomong? Berapa total fixed cost-nya? Fixed cost-nya berapa? Halo? Ada yang dapat? Apa Bapak jawab aja? Halo? Iya Pak, bantu jawab Pak. Tapi maksud saya sebelum saya jawab, siapa tahu ada yang sudah dapat di antara kalian. Siapa aja itu? Siapa itu? Mikael Sinaga. Siapa tadi lagi? Siapa itu? Tadi ada si Isa, Silvani, Devanti, Ruth, Barasa, ada? Ada pendapatnya? Diki, Serafin. Halo, pada kemana ini semua ini? Mikael Sinaga. Tadi ada. Belum, Pak. Belum dapat. Siapa ini? Nggak baru ngomong. Yang baru bicara siapa? Mikael, Pak. Siapa saya? Saya Mikael. mana tahu. Hah? Mikael, Pak. Mikael Sinaga. Iya, Pak. Iya, bilang dong namanya. Saya kan nggak hafal suara. Yang saya hafal paling Trimedes karena sering. Yohana Ronauli. Yohana? Halo? Ini mana ini orangnya? Anggun? Halo? Pada kemana nih? Iya, Pak. Hadir, Pak. Siapa nih? Anggun, Pak. Ya, berapa? Fixed cost-nya berapa? Belum. Kalau belum bilang aja belum Pak, belum dapat. Jawab aja ya. Gak usah malu-malu ya. Kalian belajar. Ya. Leli dapat berapa? Leli? Belum, Pak. Baik. Nah, gitu kan. Jangan lama-lama aja. Grace ada Grace. Berapa total fixed cost-nya berapa, Grace? Belum, Pak. Baik. Isa Silvani? Iya, Pak. Udah dapat berapa fixed cost? Pak. Jika kita sudah terima tadi tawaran itu, jadi kita memproduksi 3.000 lagi, selain 5.000 ditambah 3.000. Berapa? Dapat? Belum, Pak. Tadi berapa Pak? Angkanya berapa? Kan tadi 3.000 unit kan? Ini kan ada tadi. Nah, foreign distributor meminta kita untuk memproduksi, dia mau beli dari kita 3.000 unit dengan harga 10.000 per unit. Baik, ya gini ya. Jadi kalian nggak, oke lah. Ini dulu. Nanti ada sedikit saya ralat juga ini tadi. Nanti ini masih saya ralat ya sedikit. Ini dulu deh. Ini udah ada yang dapat. Ini tadi kita udah dapat 64 tadi ya ini ya. Total variable cost 64.000 ya Giovanni. Iya kan? Ini 64 ya Jessica. Pak. Iya Pak, 64.000. Iya. Nah ini 64.000, sekarang Pak. berapa ini? Total fixed cost berapa? Ada yang dapat? Saya belum dapat, Pak. Siapa yang ngomong? Jessica. Jessica? Iya. Iya. Ada yang dapat? Sampai sekarang belum ada yang dapat. Halo? Belum, Pak. Masih bingung, Pak. Coba Pak diulangin, Pak, yang katanya total fixed cost-nya itu. Ya? Diulangin, Pak, yang katanya total fixed cost.
Total fixed cost. Oh, Enggak, maksud aku tadi kalau siapa tahu ada yang mau ngomong yang sudah dapat. Kalau belum biar saya jawab aja ya berapa ya. Udah ya, saya Bapak jawab ya. Iya Pak, Iya, jawab Yang aja. Iya, nggak Pak. berubah, Iya, ini Pak. tidak berubah. Kan fixed cost itu dia mau berapa diproduksi, mau berapa dijual, dia nggak akan berubah. Iya kan? Ini tetap segini. Tidak ada berubah, jadi tetap dia segini. Ya, paham ya? Angkanya tetap ini sama nih, 28.000, marketing cost-nya 20.000, tetap sama. Udah, kalian udah catat nggak di kertas kalian? Catat ya. Dicatat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan nggak dicatat, nggak boleh malas. Kalau malas sudah deh. Jangan malas, buang itu malas itu ya. Biar saya nggak lihat, kalian harus catat. Kalau saya minta nanti dalam cepat kirimkan, harus bisa ya. Tiba-tiba siapa aja yang saya suruh nanti. Kirimkan ini, saya kasih waktu 1 menit yang sudah kalian catat di kertas. Harus bisa. Tapi kalau 5 menit berarti kamu belum nyatat dari tadi. Ya, dicatat ya, oke? Nah, ini saya perbaiki kembali nih revenue-nya ya. Itu ada kesalahan tadi. Revenue-nya, lihat ya, ada dua ini ya. 5.000 dikali 20 dolar. Ditambah ya, itu tadi ada kesalahan Bapak. Ditambah 3.000 dikali 10 dolar. Jadi berapa itu? Jadi ada dua kelompok dia revenue-nya. 5.000 dikali 20 dolar ditambah 3.000 dikali 10 dolar. Berapa itu angkanya? 190.000, Pak. Gede banget. 5.000 dikali 20 dolar. Oh iya, Pak. Ini 8.000. 130.000. 130.000, Pak. Iya, kan ini kan 100.000 ditambah 30.000, 130. Ini 130.000 ya. Tadi Bapak tadi kurang teliti, bukan 8.000 kali 20, karena tadi kan yang ini tadi kan dari luar itu tadi, foreign distributor itu kan dia hanya mau membeli seharga 10 dolar per unit, artinya harga jualnya 10 dolar per unit untuk yang 3.000 ya. Gitu. Oke? Jadi ini 130.000. Jadi kurangkan 130.000 dikurang 64 berapa? Kurangin berapa? Jadi 66.000 ya. Ini 66.000 ya. Contribution marginnya udah. Iya. Sudah kalian rubah, tinggal coret aja, nggak usah ditipek, coret aja ini. Ini coret ya di garis garis 1 di dalam angkanya itu udah. Paham ya, dicoret ya? Nggak usah ditipek selama ya. Halo? Ya, Pak. Ini juga tadi kalian udah tulis itu 5.000 dikali 20 dolar ditambah 5.000 dikali 10 dolar. Jadi ya ada dua kelompok dia. Pakai nih kurung begini ya. Masing-masing ya. Seperti matematika lah, ini tambah buka kurung 3.000 dikali 10 dolar tutup kurung. Nah, totalnya 130. Jadi ini berapa contribution margin? 66.000 dolar. Oke, sudah ya. Dikurang 48, berapa? Berapa jadinya? 12. 16 ya, Pak. 16 dolar. Ini 100. 16 apa huruf berapa? Ini kan 66 dikurang 48. 18, Pak. 18 Pak. Jangan salah. 18 ya? Iya 18.000. Iya, Pak. 18.000. 16, kok 16? Ini kan 66 dikurang 48. Kan? 66, ambil dari 6-nya 1, 16 kurang 8. 8, di sini tinggal 5. Ya kan? 6-nya jadi 5. 5 dikurang 4, 1. Jadi 18. Gitu. Jadi diterima atau tidak? Diterima. Karena tadinya ini 12, kan? Kalau kita bikin dia nanti, nah, ini kelompok hanya 5.000. Kita bikin 5, dia jadi 8.000 di sini. Kita bikin satu kolom lagi 8.000. Ini kan 12 kalau hanya 5.000. Kalau kalau 8.000 unit di sini nanti 18 gitu ya.
Jadi sebenarnya itu bisa ditambahkan di sebelahnya itu satu kolom lagi. Ya, revenue untuk 5.000. Untuk 8.000 ini untuk 5.000 unit. Untuk 8.000 unit, nah di sini dia. Ini $130, ini 64.000, ini 66.000, contribution margin di sini $48.000, di sini jadi 18. Jadi kan bertambah kan? Dari 12.000 menjadi 18 bertambah 6.000 kan? Net income-nya kan? Seperti ini nih. Iya, Pak. Ini dia langsung aja kalau kita tadi dalam bentuk laporan keuangan kan? Laporan laba rugi, variable costing, income statement. Nah, itu. Jadi benar kan? Tadi Bapak kurang teliti. Jadi ini revenue-nya ini segini ditambah 3.000 dikali $10. Ya, oke? Siapa tahu nanti ini keluar dalam ujian, mudah-mudahan sudah bisa ya. Ya, yang seperti ini. Halo, ada yang mau ditanya di sini? Ya, jadi kalian harus kembali ke konsepnya itu. Apa itu definisi fixed cost? Pak, mau nanya Ya. Pak, tadi yang 66.000 dapat dari mana ya Pak? Masih belum paham Pak. 130.000 ini kan jadi 130.000 dikurang 64. Ya kan? 130.000 dikurang 64. Coba berapa? Kurang 64.000. Berapa tuh? 66 kan? Contribution margin jadi 66 ya. Ya. Benar ya? Nah, Iya, dikurang Pak, 18. Oke ya? Oh, oke Pak, oke. Ya, gitu. Atau nanti ini keluar seperti ini dalam ujian ya. Mudah-mudahan udah bisa ya, gitu. Ya, jadi nah inilah misalnya seperti inilah mirip-mirip gini nanti keluar dalam ujian. Seperti ini ya. Apakah diterima? Nah, kalau dilihat di sini kan dia harga jual per unit itu untuk yang 3.000 unit ini hanya $10. Sementara normal harga jual kita normalnya $20. Kalau kita lihat di sini loh, sepertinya kita rugi kan, gitu kan analisanya kan. Ini kan karena ini 10. Ternyata kita nggak rugi karena fixed cost itu tetap segitu ya. Jadi fixed cost ini tidak mempengaruhi, tidak akan bertambah walaupun produksi dan penjualan kita bertambah, dia tetap segitu fixed cost. Ya. Dia tetap segini, kita akan buy ini fix. Tidak berubah dia. Sampai 10.000 tidak berubah dia karena kapasitas kita sampai capacity-nya itu maksimum capacity-nya kan disebutkan di sini. Annual capacity itu 10.000 unit. Jadi kita masih bisa menerima ini gitu. Ya. Baik ya. Silakan ya, apa dulu ya? Kita break dulu ya sebentar ya, 5 menit ya. Oke? Iya, Pak. Silakan dicatat, di review kembali ya, sambil di review, dicatat kembali ya. Ya. Sampai di ini nanti coba kita lanjutkan lagi kalau memang masih ada waktu ya. Istirahat dulu lah sekitar 5 menit ya.
Masuk aja mas, di foto. Mana belakang? Ya masuk aja. Itu kok sebentar tuh. Halo semuanya. Halo, Giovanni Trimedes. Halo Pak. Ya, saya coba bikin dulu ini semacam kuis atau tugas lah ya.
Saya kira ini sampai di sini. Kalau kalian pun mau lanjutkan ke ini, materi ini, ya sebenarnya ini sudah lanjutan dari yang tadi aja. Utilization of constraint resource, ya. Ini mirip-mirip yang tadi juga ini. Nah, produk 1, produk 2. Kalau kalian mau lanjutkan, silakan ya. Tapi ini tambahan aja, silakan aja dipelajari ya sendiri. Ya, toh nanti yang akan keluar dalam ujian yang biasanya sudah kita bahas. Nah, seperti ini dia. Ya, ya kalau kalian mau, coba anak kalian teruskan. Tapi saya mau bikin dulu kuis atau tugas lah ini ya. Saya mau ambil dulu ya bahan kuis ya. Ya. Bapak akan bikin kuis atau tugas. Saya cari dulu ini ya, sebentar ya. Tunggu aja kalian siap-siap. Nanti ini kayaknya tugas saja deh, tapi sekarang aja saya kasih ya. Sebentar saya cari dulu bahannya ya. Baik, Pak. Ya. Saya Bapak silent dulu sebentar ya. Bapak mau silent dulu sebentar. Saya mute dulu ya. Suara Bapak sebentar ya. Kira-kira 5 menit ya.
Halo, Giovanni. Giovanni. Ya, Pak. Semuanya, Eutenia, Grace, Ya, Pak. si Jessica, semuanya ya, Mikael Sinaga. Coba lihat di tab tugas, Bapak sudah kasih tugas ya. Halo, coba lihat. Sudah ya? Iya, Pak. Ya, Pak, Sudah sudah, Pak. masuk, Pak. Nah, Sudah, itu Pak. saya kasih waktu sampai tanggal 27. Ini kan 25. 27 lah ya. Sampai malam hari gitu ya. Sampai malam hari silakan. Itu tugas ada nilainya. Nanti saya masukkan di akademik nanti nilainya. Ini nilai di komponen tugas. Kan ada 3 komponen kan? Tugas, UTS, dan UAS kan? Ya? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Kerjakan. Bagi yang nggak mengerjakan, nanti di komponen tugas yang nggak ada nilainya. Jadi hanya nilai UTS dan UAS. Nilai tugas itu kalau Bapak nggak salah 20% dari total 100. UAS itu kan 50%, UTS 30%. Makanya ini 20% ini nilainya ya. Jadi jangan sampai nggak dikirimkan. Kalau dikirimkan terlambat, tetap ada nilai tapi saya kurangi ya. Saya kurangi. Jadi kerjakan secepatnya. Lebih cepat lebih bagus. Dan usahakan ya bagus jawabannya ya. Itu hanya satu tugas. Ya, sampai tanggal 27 ini tanggal 25. Jadi ada 2 hari waktunya ya. Oke, itu aja ya. Saya kira kalian sebagai tugas aja lah itu kalau kuis waktu kita udah mau habis juga ya. Ya. Terlalu kelamaan mengerjakannya ya. Namun kalau siapa yang mau mengirimkan malam ini silakan ya. Malah bagus juga ya. Jadi kamu nggak menunda-nunda. Cuman bagi yang nggak ini, ya nggak bisa ngirimkan malam ini, besok atau hari Kamis ya, tanggal 27, silakan. Sudah ya, jadi sudah diterima ya, sudah kalian bisa buka ya soalnya ya. Baik. Pak, mau tanya. Ya. Dikumpulin paling lambat jam berapa, Pak? Apa? Dikumpulin paling lambat jam berapa? Dikumpulnya tugas itu? Iya, Pak, di hari Kamisnya. Hari Kamis malam lah, malam. Ya. Oke, Pak. Baik, nanti ada kok di situ kok apanya, tinggal kalian lihat aja. Ya. Pak, Ya, untuk teman-teman yang punya kendala, Pak, dalam pengumpulan, Pak, misalnya yang lagi di daerah gitu, Pak, bisa lewat WA nggak, Pak, hasil mereka? Boleh, tapi ke kamu aja lah diskusi siapa aja nanti baru nanti ya itu dulu ya. Dan ke saya nanti takutnya saya nggak melihat WA-nya gitu ya. Oke ya. Pak. Itu aja. Mudah-mudahan nanti Maaf, bisa. mau nanya, Pak. Hah? Mau nanya. Ini Ya. Ini Tamara mau nanya, Pak. Ini yang soal soal B, ini berapakah net income untuk apa Pak maksudnya ini, Pak? Ini belum selesai kah atau yang poin B? Yang data out mesin, Pak? Yang ditugaskan tadi? Iya. Kalau gitu saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Iya, Pak. Saya cek dulu kembali. Tunggu ya. Ini kan saya ke general ini kan. General, tugas. Saya cek dulu. Siapa tahu ada yang sesuatu yang salah ya. Saya lihat dulu. B ya. Jika sales per tahun 5 miliar, berapakah net income untuk? Oh ya. Ya. Sebentar ya. Saya ini dulu ya, saya lihat dulu dari awal ya. Ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Iya, Pak.
Itulah kalau udah malam gini mata juga ya udah ini ya, apa namanya. Makanya ya dirawat itu ya mata itu apa matanya dirawat. Kalau belajar menggunakan HP jangan sambil tidur-tiduran, posisinya. Jadi Bapak juga ini ada kendala di mata. Kalau udah malam begini kadang ini ya melihat apa itu kurang jelas ya kadang. Ini dulu ya. Halo? Halo? Sinaga siapa tadi yang nanya? Nah, ini saya udah tambahkan. Iya, Pak. Berapakah net income untuk kedua opsi tersebut? Ya, berapakah net income untuk kedua opsi tersebut, gitu ya? Opsinya itu, yaitu seperti yang di A itu, ya. Kan di A kan, apa keputusan manajer tersebut? Apakah mempertahankan peralatan atau mesin lama atau membeli mesin baru, ya? Paham nggak? Itu opsinya, ya. Berapakah net income untuk kedua opsi tersebut, gitu ya? Itu yang B ya. Siapa tadi yang nanya itu? Kok orangnya yang hilang? Siapa nih? Sinaga tadi siapa? Mikael? Saya, Pak. Siapa Tamado, saya Pak. ini? Tamado, Pak. Tamado, Pak. Belum. Ya, berapakah net Iya. income untuk kedua untuk net income? Bukan, Pak, yang ya. Yang B, bentar. Saya ini dulu. Iya, Pak. Saya sedang ini, nah ini saya sudah perbarui. Sudah. Coba cek. Sudah kan? Sudah berubah kan? Sudah? Sudah nggak? Bentar, Pak, lagi dicek, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah ya? Oke. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik.
Baik, kalau begitu kita akhiri ya. Kita akhiri. Nah, silakan deh Trimedes ya berdoa buat kita. Kita akan masuk kembali Selasa yang akan datang ya, depan. Berdoa ya, Trimedes. Ya, Iya, Pak. singkat-singkat aja, singkat padat aja ya. Baik ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, silakan. Oke, mari teman-teman dan Bapak, dosen kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami sudah selesaikan kelas kami. Yesus, akuntansi manajemen. Yesus, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak dosen kami telah berikan kepada kami, agar kami dapat pahami, agar kami dapat mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari kami Tuhan, dan kami dapat pelajari lagi Tuhan Yesus, dan juga berkat Bapak dosen kami Yesus, dimanapun dia berada, lindungilah Yesus, berikanlah berkat-berkat pada Bapak dosen kami ya Tuhan, dan juga berkatlah kami yang mau istirahat tidur Tuhan, bangunkan kami Tuhan Yesus besok pagi dengan kehidupan yang baru, dengan kasih setiamu Tuhan Yesus, dan ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur haleluya, amin. Baik, terima kasih doanya. Selamat malam ya, sampai ketemu